wonder how, I wonder why. The day you tell me about the sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz, siswa-siswi SMP IT Nurul Ilmi 2 Jambi. Perkenalkan Ustadz Ade Marantika, a.k.a. Ustadz Ade Hurairota. Untuk kesempatan kali ini, IG SMP IT kita punya konten, yaitu namanya Yuk Cari Tahu. Apa itu Yuk Cari Tahu? Adalah sebuah media untuk antum bertanya perihal pertanyaan yang selama ini masih belum ketemu antum jawabannya. Kemarin udah Ustadz buka pertanyaan di IG SMP IT Nurul Ilmi. Ada ribuan pertanyaan, tapi cuma kita ambil 5 yang terbaik. Ribuan, banyak banget. Baik, untuk yang pertama ini dari _ICB 987. ICB itu apa ya? Singkatan yang kurang kita mengerti. Pertanyaannya, Ustadz atau Ustazah boleh kasih tips agar menjadi pelajar yang baik. Pelajar yang baik, kayaknya semua manusia itu ingin menjadi orang baik, ingin menjadi pelajar yang baik ya. Tipsnya Ustaz kasih tahu, yaitu pertama, antum harus aktif dalam belajar. Yang pertama, aktif dalam belajar. Aktif dalam belajar itu bagaimana Ustaz? Apabila guru menyampaikan materi, antum aktif menanyakan, Bu ini apa Bu? Bu ini apa Bu? Jadi enggak guru nanya, antum paham? Paham. Kalau misalkan tidak paham, tanyakan. Ya, dia sampai paham, aktif. Jadi ada saling berkoneksi. Yang kedua, rajin mengerjakan tugas dan PR. Guru memberikan tugas atau PR itu bukan semerta-merta untuk antum ada kerjaan aja di rumah, enggak. Ya, poin utama guru memberikan tugas dan PR itu untuk antum mengasah materi oleh guru tuh. Jadi diasahnya dengan tugas-tugas dan PR itu. Paham enggak? Jadi guru tuh melihat dari nilai, oh berarti anaknya paham kalau dapat 100. Kalau dapatnya 0 berarti kurang paham. Gitu ya. Memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi itu apa? Tujuan. Jadi kita belajar itu untuk apa sih? Tujuan kita belajar untuk apa? Untuk pintar, untuk punya akhlak, untuk memiliki ilmu. Belajar itu untuk membahagiakan kedua orang tua. Banyak motivasi orang untuk belajar tuh banyak. Dimulai dari sekarang antum harus punya motivasi. Belajar tuh untuk ngapain ya. Selanjutnya, mampu mengatur waktu dengan baik. Orang yang bijak itu mampu mengatur waktu pada tempatnya. Waktunya makan dia makan, waktunya main dia main, waktunya istirahat dia istirahat, waktunya belajar dia belajar. Seperti Ustadz bilang sering di kelas, waktunya serius kita harus serius, tidak boleh main-main. Jadi ada waktunya, kita harus bisa mengatur waktu-waktunya. Selanjutnya, memiliki sikap dan perilaku baik. Jadi percuma kalau kita pintar doang, tapi kalau akhlak kita nggak baik percuma ya. Jadi harus seimbang, harus balance. Kita pintar dan akhlak kita juga harus baik. Kalau misalkan kita pintar tuh banyak dibilang nggak, kalau akhlak kita nggak baik sombong, percuma belajar. Tapi kalau misalkan akhlak kita bagus, ilmu di dalam otak kita juga bagus, banyak, nah, insya Allah itu menjadi orang yang bermanfaat. Percuma kita menjadi orang baik tapi tidak bermanfaat. Nah, jadi orang baik plus jadi orang yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah taat beribadah. Kita sudah berikhtiar belajar semaksimalnya. Yang terakhir kita beribadah atau berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan, diberikan hasil yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhtiar sudah mantap, doa juga harus kuat. Baik, untuk pertanyaan kedua ini dari nanomnom_. Ya. Siapa nanomnom_? Ada yang merasa punya akun IG-nya nanomnom? Pertanyaannya, menurut antum apakah alien ini ada? Ustaz kalau ditanya aliennya bingung juga, karena Ustaz belum pernah melihat alien ya. Pernah melihat kucing-kucing bayi di rumah. Baik, Ustaz jawabnya
Kalau di dalam Al-Quran itu, di dalam Islam ada yang namanya surat Asy-Syura ayat ke-29-nya, dan di antara ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya, ia menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang disebarkan pada keduanya, dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Jadi di sini dituliskan Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan makhluk-makhluk yang melata dan disebarkan kepada keduanya. Disebarkan pada keduanya. Jadi ada yang disebarkan di bumi, ada yang disebarkan di langit. Jadi kemungkinan makhluk yang di bumi ada dan makhluk yang di luar juga ada. Tapi untuk bentuk alien sendiri mungkin kita tidak tahu ya. Kalau di film-film kan ada yang kepalanya besar. Kita belum tahu alien itu bentuknya kayak gimana. Kalau misalkan banyak di NASA atau video-video itu mungkin itu teori konspirasi, antum boleh percaya, boleh nggak percaya juga. Tapi untuk apa kita membahas alien? Yang penting kita berperilaku baik, menghafal Al-Quran, menjadi orang yang bermanfaat. Kan kita ujung-ujungnya nanti ke akhirat juga. Pilihan kita cuma dua, surga atau neraka. Pertanyaan selanjutnya dari M. Rafif Putra. M. Rafif Putra ini kayaknya kelas 7 ya. Pertanyaannya, Tat, kami masuk sekolah kapan, Tat? Tahun depan yo, hahaha, rindu sekolah. Kayaknya antum sudah tidak masuk sekolah hampir setahun ya. Nah, dulu kalau kita sekolah pengennya libur terus. Nah, sekarang dikasih libur di rumah banyak-banyak, pengennya sekolah. Ya, karena virus COVID-19 ini kita jadi lebih banyak belajar dari rumah ya. Untuk kapan kita masuk Ustaz juga tidak tahu. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita dan menghilangkan virus-virus COVID ini dari dunia ini ya. Semoga, amin. Jadi jawabannya Ustaz belum tahu ya, semoga lebih cepat lebih baik masuknya ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Raisya Syafitri. Nah, ini juga dari kelas 7, kelas 7F kayaknya ya. Boleh di follow IG-nya. Yang tadi boleh di follow IG-nya ya, biar jadi seragam. As Ustaz, as ini kalau dalam bahasa Inggris itu udah enak artinya Kak. Kalau kita mengucapkan salam jangan as. Ya, assalamualaikum, enggak boleh. Apalagi mikum, enggak boleh. Assalamualaikum. Semalas-malasnya ngetik assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz, ana mau nanya, malaikat Jibril sekarang tidak mengantar wahyu, lalu malaikat Jibril ngapain? Nah, untuk pertanyaan ini bagus ya, out of the box. Ustaz juga baru kepikiran, karena utama malaikat Jibril yang kita tahu, malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Rasul. Tapi Rasul terakhir kita Nabi Muhammad, berarti tidak menyampaikan wahyu lagi. Jadi malaikat Jibril ngapain Ustaz? Nah, di sini di dalam kitab Al-Haba fil Akhbaril Malaik yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti, jadi malaikat itu ada 4 malaikat yang mengelola urusan dunia, termasuk malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril itu diberikan tugas untuk mengurusi angin. Jadi Allah mengutus 4 malaikat ini, termasuk malaikat Jibril, untuk mengelola dunia. Malaikat Jibril diberikan tugas untuk mengurusi angin. Malaikat Mikail mengurusi urusan hujan dan tumbuhan. Malaikat Israel diberikan tugas untuk mencabut nyawa. Sedangkan malaikat Israfil itu diberi tugas untuk menyampaikan perintah kepada mereka. Dari Allah memerintahkan dari malaikat Israfil untuk menyampaikan kepada malaikat Jibril, Mikail dan malaikat Israel. Jadi malaikat Jibril tidak menganggur ya. Setelah tidak menyampaikan wahyu lagi kepada Rasulullah, malaikat Jibril itu tugasnya adalah mengurusi urusan angin. Di angin-angin itu biar tertata rapih mungkin ya. Jadi diurusin dengan malaikat Jibril. Dan ini pertanyaan terakhir dari Firly23_34. Pertanyaannya, Tat, supaya kita jadi hafizoh kayak mana Tat? Alhamdulillah, pertanyaannya mantep. Hafiz itu untuk laki-laki, hafizoh untuk perempuan. Hafiz itu artinya menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Qurannya melewat pikir otak kita, menjadi menghafal. Bagaimana cara menghafal Al-Quran Ustaz? Bagaimana caranya kita menjadi seorang penghafal Al-Quran? Yang pertama, kita harus fokus. Kalau waktunya menghafal. Jadi jangan sebentar-bentar menghafal, main HP, bentar menghafal, main game, bentar menghafal, bercanda sama teman, tidak boleh. Waktunya menghafal, fokus menghafal Al-Quran. Lihat Al-Qurannya terus menerus. Yang kedua, menghafal melalui 3 indera. Indera manusia itu ada 5. Mata untuk melihat, kuping untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk meraba. 3 indera itu yang bisa masuk adalah mata untuk melihat Al-Qurannya.
Jadi waktu antum menghafal tuh lihat ayat-ayatnya. Oh, bentuk ayat-ayatnya seperti ini. Terus mendengar. Antum kalau mau menghafal Al-Quran lebih mudah lagi. Antum harus punya speaker Al-Quran. Didengerin atau buka YouTube di Al-Quran surah Ar-Rahman. Jadi antum tahu bacaan yang betul tuh kayak gini ya. Terus antum indra yang terakhir membaca dengan keras. Jadi membaca dengan keras tuh antum tahu bacanya tuh kayak gini ya. Jadi waktu antum membaca dengan keras, telinga mendengar, mata melihat. Jadi cepat menghafalnya. Nah, jadi dia menghafal melalui 3 indera. Membaca dengan keras, melihat Al-Qur'annya dan mendengarkan. Terus menjadi seorang penghafal Al-Qur'an itu harus hatinya harus bersih ya. Jangan ada dosa-dosa. Dosa-dosa yang manusia punya dosa ya. Tapi jangan kebanyakan dosa ya. Kita harus meminimalisir untuk tidak melakukan dosa. Mencuri, ngomongin orang, menghina teman, tidak berbakti sama orang tua, itu termasuk dosa. Jadi kalau antum mau menjadi penghafal Al-Quran, kurangi dosa-dosa seperti itu ya. Jadi orang-orang yang baik. Terakhir, kalau kita sudah punya hafalan yang banyak, itu kita belum bisa disebut penghafal Al-Quran kalau kita tidak banyak juga murojaahnya. Semakin kita banyak menghafal Al-Quran, semakin banyak hafalan Al-Quran yang ada di kepala kita, semakin banyak pula kita harus murojaah. Jadi harus balance. Jadi gak hanya kita menghafal habis itu dilupain, gak boleh. Jadi menghafal terus dan murojaah terus juga. Baik, tadi adalah beberapa pertanyaan dari murid-murid kita, dari kakak-kakak kita, dari adik-adik kita, siswa-siswi SMP itu Nurul 2 Jambi. Pertanyaan yang bagus-bagus, pertanyaan yang out of the box ya. Boleh di follow IG mereka dan kita beri apresiasi kepada mereka. Untuk yang mau ikutan minggu depan juga boleh. Apa yang antum di pikiran antum belum ada ketemu jawabannya boleh ditanyakan. Insya Allah besok partnernya kita ada lagi, bukan hanya Ustadz yang menjawab, jadi ada Ustadz yang lain juga. Ya, silakan berpartisipasi dan Ustadz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.